apa nek kita nggak ngobrol di sini. Ya di belakang kamera sini aja. Tugasmu sini. Tugasmu tuh selalu menjadi apa ya? Apa Pak? Provokator. Menjadi provokator. Menjadi provokator. Selamat siang. Oh iya siang. Siap. Iya, karena kita masih ada di kecamatan. Betul. Di kantor, bukan ini di rumah ya? Iya, ini kantor. Oh kantor. Kantor Kecamatan Ngombol. Kecamatan Ngombol bersama Pak. Iya. Ini adalah camat muda dan kalau saya memperkenalkan sebelahnya ini adalah teman apa ya? Kalau aku ngomong Teman padu. Teman tapi mesra ya ora mungkin orang aku karo daerah tahu mesra dia. Koyone teman padu. Padunya beda Pak. Jadi itu nggak usah disebut Pak. Itu nggak usah disebut Pak. Yang teman padu yang nah itu nggak usah disebut. Mas Tony tadi. Sangat beruntung sekali saya masih diakui teman oleh Pak Arif. Oh, Dan panggilnya Eko baik. Eko. Kenalnya Eko. Lebih familiar dengan nama Eko ya. Ah. Dan tugas saya hari ini adalah sebagai konfirmator sekaligus merosting. Gitu ya konsepnya. Betul. Ya. Nah ini kebetulan beliau berdua ini adalah dulu pernah satu kerjaan bareng. Satu kandang. Satu kandang yang sama, cuma beda posisi. Nah, kalau aku panggilnya Pak Angga aja. Oke, Mas boleh, Mas Pak boleh, ya. Mas Bro, Mas Bro Angga. Ya. Mas Bro. Kalau Awet jenengan muda. Kalau jenengan, Cuk. Tit ya. Tapi sendiri ya, dewe kali lagi. Bicaranya kayak tit. Nah, kalau untuk Mas Angga sendiri dulu sebelum jadi camat itu ngopo toh Mas? Sebelum jadi camat, maksudnya kerjaan saya? Iya, sebelum kok bisa sampai jadi camat Ngombol ini. Oh gitu. Kan jauh banget ya dari Purworejo ke sini berapa dulu? Kalau mau Dari Kutarjo. Nah, dari Kutarjo. Ya, saya tinggal di Kutarjo. Kurang lebih 14 kilo. 14 kilo. Dekat lah. Oh, itu mana cedak ya? Dekat. 14 kilo, 14 kilo. Sikilku tekel itu. Patah kaki kalau jalan. Iya. Itu kok sekarang bisa ditempatkan di Ngombol. Dulunya historinya jenengan itu gimana sih perjalanannya jenengan sebelum jadi Pak Camat di sini? Oke, kalau bicara tentang histori, saya lahir di Purworejo. Asli anak. Asli Purworejo. Berarti Akamsi. Anak kampung sini. Oh iya. Nah. Cuma lebih tepatnya Nggak perlu disenggol gitu. ya di mana? Di Bayan dulu. Saya Bayan. lahir di Bayan di Jono ya. Tanah kelahirannya di Jono. Oh Jono. Ya. Oke. Kebetulan orang tua juga sama-sama PNS. Oh PNS. Cuman kebetulan dulu tugasnya berpindah-pindah terakhir di Jawa Barat. Terakhir Jawa Barat. Jawa Barat ya? Dulu di Dedak. Oh Dosen. Oh dosen. Bapak saya dosen. Oh. Nah, kemudian proses berjalan. Ceritanya yang boleh sekolah, cari tujuan hidup lah. Daftar kuliah 2 kali UMPTN, alhamdulillah. Yang pertama biasa kan. Hidup itu naik turun gitu. Fluktuatif. Biar ceritanya juga namanya orang mencari masa depan itu kan tantangannya nggak mesti. Betul. Kebetulan saya di tahun kedua baru dapat sekolah. Oh di tahun kedua nih malah. Ya, baru dapat sekolah. Jadi saya sempat istirahat ya. Sempat istirahat 1 tahun. Kalau orang itu biasanya istirahat kan nganggur itu kan banyak mainnya Pak. Iya. Kayak Mas Tony ini kan banyak belinya gitu. Aku jadi arep ngerosting beliau. Ning kudu jenengan dhewe sing mulai iki. Tapi wajah yang cocok untuk di roasting kan. Saya menggunakan bahasa istirahat supaya nggak di roasting. Karena bahasa istirahat itu lebih positif gitu. Ini kayaknya ranjaunya agak banyak. Sudah siap dengan. Aku mau masuk. Berarti sempat berhenti setahun ya. Kalau Mas Tony itu nggak berhenti setahun. Nggak berhenti. Dia tuh terus. Iya. Sampai sekarang itu makanya badannya jadi gemuk itu karena itu. Mekar. Hah? Ya ini kalau wilayah Pemekaran nggak beliau nih? Pemekaran. Pemekaran wilayah. Roda. Nah, tapi dulu kan sempat duet bareng nih jenengan sama Mas Iya. Tony. Itu gimana?
Jadi kebetulan di wilayah saya sudah soalnya ya pindah-pindah. Jadi kalau orang kerja saya termasuk mungkin ASN yang selalu diberikan kesempatan untuk banyak saudara. Jadi pindah-pindah tempat kerja. Ini wilayah saya yang kelima. Kebetulan ini wilayah yang kelima. Ini wilayah yang kelima. Nah sebelumnya saya pernah bareng beliau. Makanya saya bilang tadi kita satu atap, satu rumah lah. Dulu saya ngomong dulu. Ya. Atau mungkin malah beliau ngomong saya mungkin ya. Kualat lah. Kualat. Jadi pernah dalam satu kantor biasa, kemudian bekerja bareng, cuman di sana saya nggak begitu lama, hanya 7 bulan. Kemudian saya mendapatkan tugas baru di Ngombol. Oh, jadi di tempat sebelumnya itu cuma 7 bulan. 7 bulan. Nggak stres Pak? Enggak ya. Nggak stres Ya, ketemu ini terus? enggak, cuma aku 1 tahun stres Pak ketemu ini. alhamdulillah Tuhan masih memberikan kewarasan. Nggak tahunya ini, saya nggak tahu Mas Tony ini ketika ikut saya waras atau enggak, saya nggak tahu. Virus saya belum nyampe virus. Sebentar, skenario awal tuh Mas Tony mau roasting beli apa? Malah saya yang roasting beliau. Nah, ini kita ayo, rumusnya belum dapat ini kita nih. Apa yang kita mau roasting dia? Saya harus kasih tendangan balik. Tapi Mungkin enggak, mungkin karena belum nyeruput kopi. Boleh. Oh iya, boleh. Nyeruput kopi dulu. Nyeruput kopi. Ini enggak ada iklannya ya, Pak ya? Produk UMKM Pak. Oh, produk UMKM ini. Iya, UMKM. PDN ya. Betul. Aman, tapi enggak ada labelnya. Mohon maaf, iklan belum masuk. Mas Tony, aku mau tanya dulu sebelum nanti ke Mas Angga lagi. Gimana? Jadi, apa ya? Kan dirimu kan dulu jauh dari Klaten. Nah, saya kenal dia ini dulu apa ya nek dikatakan preman ya ora. Tapi kancane ya bolone ya Beling-beling. non sewu, bling-bling plus setengah bajingan kabeh ya kan. Aku ya sama sebenarnya kita tuh. Iya kan, kita dulu anak IPS betul kan? Lingkungan kita dekat dengan kriminal Pak. Anda tahu tawuran yang kita tawuran di sawah itu lempar-lemparan helm. Aib. Loh, itu kan kita dulu, nggak apa-apa. Betul. Kan? Betul. Pernah merasakan juga Iya. kan? Pernah merasakan. Ada peribahasa atau ungkapan begini. Gimana? Kita tidak boleh melupakan sejarah. Jas merah. Jas merah. Nek ini saya episode bahas kowe to tak roasting kabeh gitu. Saya Pak Mas Yo. Oke. Ini bisa. Tapi gini Mas, kan dulu kamu dari Klaten terus habis itu kuliah di Jogja terus bisa sampai ke Purworejo piye ceritanya sampai ketemu Mas Angga? Sedikit perjalanan saya ceritakan. Sebenarnya background saya adalah pengusaha, Mas Eko. Boleh panggil Mas Eko atau tadi? Iya. Background saya pengusaha. Jadi Memang bakul sih kayak begini ini bakul sih memang. lulus kuliah, kemudian saya jadi pengusaha, berusaha keras cari kerjaan nggak dapat. Pokoknya orang yang banyak usaha disebut pengusaha ya. Oke. Capek saya. Kemudian ibu saya kasih bisikan gini, coba daftar PNS gitu. Mana kira-kira yang buka itu untuk formasi? Waktu itu kan saya jasa D3 ya, D3 akuntansi. Oke. Lihat pengumuman untuk formasi 2010, dapatlah di Purworejo. Alhamdulillah kita keterima di Purworejo. Baru awal-awal itu belum ikut sama Pak Camat, belum. Baru sebatas kenal dalam satu lingkungan pekerjaan yang sama. Iya. Dulu pertama kali penugasan di kelurahan. Sama-sama di kelurahan. Sama-sama di kelurahan. Oke. Kelurahan mana dulu? Beliau di Seneng, saya di Pangen Juru Tengah. Oke. Terus kemudian seiring berjalannya waktu kita pindah tempat dan terakhir saya jadi tukang pukulnya Pak Camat di kecamatan. Terus diperjelas mesake. Karena gini, karena di Ngombol ini baru ada program stunting ya. Nek jenengan tukang pukulnya mesake lho. Ki awake wis entek lho. Jenengan lemu lho. Kontradiktif dengan program. Stunting kan gitu. Iya. Kok bisa, Pak? Gini, tukang pukul itu kan tukang apa ya? Energinya gede. Oh, daya gedor. Tukang gedor mungkin lebih tepat. Tukang gedor. Ya, dan beliau termasuk yang saya anggap tingkat gedorannya tinggi dengan ide dan pemikiran beliau. Gedor rumah janda nggak, Pak? Wah, itu nggak terdeteksi sih. Duh, kita itu betul. Saya kira aman lah. Tapi kalau mukanya beliau seperti ini aman. Dalam bantuan aman lah. No kamera. Bayar Pak.
urusan yang kita tangani kewilayahan. Nah, ketemu tahun berapa? Berapa ya? 2011 sudah ketemu. 2011 masuk 2011. 2011 sudah ketemu. Sudah, ya. Nah, sudah. Saya masuk di kelurahan 2010, kebetulan Mas Tony ini kan dulu CPNS 2011. Oh, 2011. Ya. Oke. Saya banyak belajar dari beliau. Belajar terkait dengan birokrasi, bagaimana cara berkomunikasi, terus kemudian memecahkan berbagai permasalahan yang ada waktu itu dengan batasan takaran saya ya. Masuk beliau ini adalah salah satu mentor saya. Jadi ini pengakuan saya untuk tidak berani roasting. Wah, jadi malah tugasnya saya abad. Berarti yang di roasting Pak Eko. Balik sana lagi. Mental roasting sampai mental. Oke, apa ya? Jadi banyak hal mungkin orang-orang itu pada nggak tahu. Nah, artinya di dataran orang teman-teman mahasiswa atau teman-teman yang baru lulus jadi camat atau jadi pengurus atau pengelola kecamatan itu enak. Moga mungkin bisa Mas Angga dulu, bisa Mas Tony dulu. Mungkin karena saya berproses ya. Saya berada di birokrasi itu kan, ini mungkin kalau tidak salah hampir kepindahan saya ke 20 kali. Iya, karena dulu mungkin rekam jejak karir saya ini termasuk yang ibaratnya apa ya, zigzag. Saya pernah di OPD yang menangani kebijakan, di unsur lini saya juga pernah, di unsur wilayah terbawah kelurahan saya juga pernah. Di wilayah ini saya sudah 5 wilayah. 5 wilayah. Di mana sih Pak kalau sebut? Satu, pertama saya di kalau kelurahan dulu di Panginjuru Tengah. Di Panginjuru Tengah, kelurahan Panginjuru, kelurahan kota ya. Kemudian berjalannya proses saya pindah-pindah, mutasi, promosi. Kemudian masuk wilayah lagi di Kecamatan Kemiri sebagai sekcam. Kemiri. Oke. Kemudian saya geser lagi jadi sekcam di Ngerabak, tetangga sebelah ini. Ya, kemudian promosi, camat pertama saya di Pituro, daerah semi juga daratan, dataran juga, kemudian pegunungan. Kemudian geser mutasi bareng Mas Tony di Butuh. Dari Butuh saya geser ke area pesisir sekarang dengan jumlah desa paling banyak 57. Ya, sehingga pengalaman itu yang mungkin kalau saya sampaikan nyaman, enak. Enjoy. Jadi kan enjoy banget. Enjoy. Karena memang ya yang pertama di luar ini amanah, tapi yang pasti kita bisa menemukan banyak hal-hal yang menarik ya di wilayah, bisa berinteraksi dengan masyarakat, bisa apa ya, bekerja, mengekspresikan ilmu, karakter, juga banyak kebijakan yang didorong oleh pemerintah daerah tentunya. Seninya luar biasa kalau di wilayah itu, karena kita lebih banyak menghadapi banyak orang. Betul. Sehingga butuh, menurut saya, seni berkomunikasi, seni berorganisasi. Effortnya? Ya tidak sedikit. Iya, tidak sedikit. Artinya kadang kita harus out of box lah. Harus out of box. Nggak mungkin selamanya kan paten, karena di wilayah ini saya lihat sangat dinamis. Namanya ngurusi, kalau di desa atau di wilayah itu kan banyak orang berpendapat. Kita ngurusin masyarakat itu ibaratnya itu dari masyarakat, dari orang lahir sampai orang mati itu kita urusin. Ya, betul. Jadi sangat membuka peluang sebenarnya kita untuk berinovasi, berimprovisasi. Jadi seperti itu. Mas tadi gimana Tom? Beda nih Klaten karo kene apa Tom? Kalau di Klaten saya Purworejo bedanya jauh. Jauhnya di mana? Jauhnya di karakter saya. Kalau di Klaten kan meledak-ledak. Kalau di sini salah satu orang yang bisa meredam emosi saya adalah beliau. Ini beneran ini saya orang cari aman terus kan? Karena nanti pada akhirnya mental roastingnya ke sini kan. Aku dari tadi tuh iki kok jalannya roasting ini. Nggak tahu kenapa ya. Iya. Padahal saya nggak bawa apa-apa loh ini loh. Hanya bawa gitar loh ini. Gambarnya cuma gitar loh. Aku tadi di mobil nih. Terus terang Mas Angga, di mobil dia udah bilang nanti tak roasting. Ini. Ternyata di luar dugaan saya bawa gitar udah beda. Begitu ketemu melintir saya. Satria bergitar ini. Temennya Ani ya. Iya. Satria bergitar ini. Kalau di sini sama Panen apa bedanya Tan? Kalau bedanya karakteristik ya. Kalau dulu di Klaten tentu berbeda dengan sini. Apalagi antropologi budaya
Mesir kan orang yang lebih giat daripada di tempat kita kan, beda kan. Kalau di tempat kita kan cenderung urban tuh, mau cari kerjaan ke Solo, ke Klaten, Jogja. Ya, kulturnya berbeda, terus kemudian bahasanya juga berbeda. Pada bahasa Jawa loh. Masih ada sebagian yang belum saya kenal itu belum masuk perbendaharaan kosakata. Apa kuwi contone? Nyong, siro. Kalau saya di Purworejo, karena kebetulan nggak ada. Mungkin karena wilayah Purworejo itu kan berdekatan dengan Kebumen, Banyumas. Yang kalau Wonosobo ya. Kalau daerah sana mungkin kalau dulu pas saya PKL di Cilacap itu bahasanya sudah bahasa Bandek. Kalau teman-teman Bandek. Cilacap, kalau enggak mungkin Ngapak. Ngapak. Sehingga yang tadinya O jadi A udah agak ngulon sedikit. Sebenarnya tidak terlalu berbeda. Dan ini masih ada campuran sama Jawa Tengahnya. Ya, ada sesuatu. Logat dialektikanya juga masih dialek Jawa Tengah. Itu yang uniknya di wilayah. Jadi sampai kadang-kala bagaimana kita bisa membumi masyarakat dari sisi komunikasi memang jadi faktor penting juga. Iya. Apalagi kami ini kan anak-anak muda. Iya. Yang mohon maaf ya, anak muda itu kan terkenal mungkin serogol. Apa tuh Mas? Serogol itu ya main tabrak cepat, iya. pastos gitu kan. Iya. Sedangkan kalau di wilayah kita kadang-kala harus sabar, harus ngomong. Iya, alon-alon tapi juga temoto kan gitu ya. Iya. Gitu. Nah ini terus sebenarnya gini, banyak orang juga selalu bertanya-tanya sama ya pertanyaannya tuh bermacam-macam ya. Orang muda biasanya kan di kecamatan ini apa ya? Bukan paradigma tapi lebih kepada tanggapan orang tentang kinerja kelurahan, kecamatan itu kan orangnya nggak pernah satsep. Nah bahasa anak sekarang kan satsep. Nah kan gitu. Kadang-kadang aku mau minta surat pengantar, nanti lama di kelurahan, terus nanti masih lama lagi di kecamatan. Nah terus kalau apa yang pengen Anda rubah dari mindset itu? Nah mindset orang-orang di luar sana tentang kecamatan, tentang kelurahan ke depannya. Kalau Mas Sebenarnya kalau sekarang karena filosofi pelayanan itu sudah bergeser, bahwa kami yang di pemerintahan ini adalah pelayan masyarakat. Sehingga tadi tuntutan masyarakat terhadap kinerja semakin tinggi sebenarnya kalau saya lihat, bukan berarti mungkin masyarakat juga ada yang beranggapan seperti itu, tapi kalau saya lihat pergeseran budaya, pergeseran fase masa waktu melihat pemerintah ini dituntut lebih cepat, lebih sat. Artinya bahasa aplikatif yang lebih mereka pahami. Dan saya merasa ini memang menjadi kebutuhan. Dan, namun memang beberapa akhir ini kita sedang menghadapi masa transisi. Transisi artinya secara SDM juga transisi. Gelombang kondisi pegawai kita yang senior juga banyak, sedangkan kondisi mungkin SDM kita juga terbatas. Ini memang butuh banyak inovasi yang lebih mengarah kepada bagaimana sistem kerja kita ini nantinya juga support dengan tadi yang diharapkan masyarakat, kecepatan. Kalau Om Tony ini kan paham persis, beliau kan yang menangani itu ya, artinya prinsip pelayanan prima itu kan salah satunya cepat, jelas, dan beberapa prinsip yang lain. Saya kira itu sudah cetol. Artinya bagaimana kemudian kami sebagai pemerintah juga harus terbuka terhadap tadi, tidak hanya masukan tapi mungkin juga anggapan masyarakat. Hanya bagaimana nanti kemudian kita berinovasi membangun sistem yang baik, saya kira jawabannya di situ. Tapi Mas Tony ini sekarang kalau di Butuh sana jadi apa? Kalau waktu sama Pak Angga saya membersamai kasih pembangunan, sekarang juga masih kasih pembangunan. Ya, dan salah satu tusinya adalah terkait dengan pelayanan publik. Nah ini saya jawab dulu nih dengan indikator yang bisa kita pertanggungjawabkan ketika saya membersamai beliau di semester 2 tahun 2022. Nah ini ada satu instrumen yang digunakan untuk mengukur apa tuh? Kinerja pelayanan publik. Kepuasan. Indeks kepuasan itu ya. Hal itu banyak yang kita disepelekan. Bagaimana mengukur yang namanya kepuasan. Nah beliau ini tadi saya bilang tukang gedor. Beliau bisa berpikir bahwa ini salah satunya menurut tugas saya yang penting. Kita harus mengukur yang namanya kepuasan masyarakat. Tidak hanya sebatas formalitas. Dan itu sebagai
sebagai salah satu upaya kita untuk mengkoreksi pelayanan kita sendiri. Sebagai gambaran yang saya kasih tahu, ini data ya, kita bicara konkret. 2022 ketika saya membersamai beliau di semester kedua, survei kepuasan masyarakat untuk Kecamatan Butuh itu berada pada range 94,6 dari 100 ya. 94,6 Ya, dari 100. Betul, itu dalam kategori yang sangat baik. Baik sekali malah. Betul. Iya. Baik sekali karena di atas 90 loh. Betul. Kalau masih 89, sekian itu kan masih abu-abu ya. Dan paradigma tadi yang di depan sudah disampaikan seperti patologi birokrasi pelayanan lambat, menunda dan lain sebagainya. Insya Allah menurut hasil dari staff meeting terakhir bersama beliau sudah disampaikan pada teman-teman sekalian, ketika manakala memang perlu akselerasi ya diakselerasikan. Dan itu sudah kita sudah kita aplikasikan juga di Kecamatan Butuh. Yang menarik bagi kami, Ya. saya di tataran kepemimpinan kebijakan, bahwa apa yang menjadi, kalau saya boleh bilang, tangkapan, Ya. karena survei kepuasan ini selama ini kan terkesan dalam tanda kutip instrumen yang tertutup. Instrumen yang Tertutup. maksudnya gimana? Kalau instrumen penilaian itu kadang tertutup, itu misalkan kayak hanya pilihan ganda, puas dan Oh iya, sebagainya. iya. Namun di sini yang menjadi menarik, selain kita juga mengukur itu, kita juga fokus kepada masukan. Oh, hari ini apa sih yang diharapkan masyarakat? Misalkan Pak, hari ini kalau misalkan di ruang pelayanan ada, misalnya ya, ada gerai UMKM, Iya. ya ada ruang yang kami menunggu santai gitu kan. Terus kemudian Pak, Bisa ngopi. iya bisa ngopi. Kemudian Pak, karena pelayanan ini kan tidak hanya sebatas ruang pelayanan yang kami berikan, termasuk program-program yang kami laksanakan di kecamatan. Pak, misalkan kalau mengurus pelayanan ini jangan terlalu lama, pegawainya mungkin istirahatnya ada waktunya. Iya. Hal-hal kecil ini bagi kami penting, karena respon masyarakat dengan adanya era transformasi digital dan keterbukaan publik memang harus kita respon dengan cara-cara yang sesuai dengan era hari ini. Iya, dengan kekinian lah. Iya. Bahasanya anak-anak sekarang kan kekinian. Jadi harus touch-nya harus pas di masyarakat juga. Saya nge-touch kopi dulu. Enggak, dari tadi tuh tegang amat sih dia nih. Iya. Mantan bosnya loh ini ya. Ini yang jadi soal mental saya berubah. Kenapa tuh? Dari awal saya udah dipuji sama Pak Camat, nggak berani saya. Harus bawaannya Orang Jawa itu seperti itu, Pak. Iya, orang Jawa itu menangnya kalau dipangku. Jadi nggak jadi merosting. Malah kerja aku dia. Baru kali ini kan. Iya. Padahal Ini bedanya orang wilayah itu seperti itu. Iya. Sudah saya siapkan prajurit itu Pak Tris, saya nggak mau masuk frame beliaunya. Pak Tris juga bisa ini mengkonfirmasi bagaimana langkah beliau untuk dulu jadi Camat Butuh kan gitu. Iya. Tapi tadi untung ada Pak Tris. Karena kalau nggak ada Pak Tris, kita nggak tahu screen-nya mati. Kalau nggak ada Pak Tris, kita nggak tahu screen-nya mati ini tadi. Mohon maaf, interupsi. Itu sebenarnya mati. Kalau Pak Tris ikut di sini kan kita ngomong terus. Iya, nggak Iya, tahu. Tahu nggak jalan ya? Iya, ya kita lihat kan monitor di situnya. Monitor suaranya masuk gitu loh. Tapi ternyata monitor screen-nya mati. Ya, untung ada Pak Tris itu tadi. Makasih Pak Tris, makasih. Thank you bos. Nggak capek kita double take kan. Tapi kemarin kan saya sempat membersamai teman-teman KKN Mahasiswa ya. mahasiswa. Terus sebenarnya menurutnya Mas Angga dan Mas Tony, seberapa penting sih mahasiswa KKN di wilayah kecamatan? Terutama untuk pembangunan kecamatan itu apa sih yang menjadi kepinginnya orang kecamatan yang ada dengan adanya KKN itu apa sih sebenarnya? Ya, kalau hari ini kita boleh punya program yang luar biasa. Namun bagaimana kemudian Coron ini program yang bisa dimaknai, dipahami oleh banyak komponen. Jadi saya lebih senang kalau ngobrol sama teman-teman kantor, teman-teman desa itu, saya tidak mendahulukan yang nama bahasa penyepakatan itu tidak, tapi lebih ke arah kesepahaman.
masyarakat itu yang utama adalah membangun kesepahaman dulu. Membangun kesepahaman. Sama-sama paham, baru bagaimana program itu akan kita jalankan bersama. Oke. Ini kalau kita di masyarakat ya. Iya. Sehingga kalau hari ini berapa penting sih KKN mahasiswa hadir, itu bagian dari pendekatan kolaborasi yang kalau saya lihat di mana core value-nya Pak Jokowi itu salah satu yang menjadi core value-nya Pak Jokowi terkait ASN. Dan memang hari ini pemerintah harus mendorong yang namanya kolaborasi. Ada pendekatan kolaborasi yang selama ini juga tren, yaitu pentahelik, di mana akademisi itu hadir di bagian dari program-program pemerintah. Makanya kalau ketika ada kegiatan-kegiatan KKN dari kampus manapun, kalau kami berkesempatan sempat diskusi lah gendu-gendu rasa, kalau masyarakat bilang ya kita diskusi dulu, jangan sampai nanti adik-adik kita ini yang berkesempatan untuk di masyarakat, mereka nggak punya kenangan yang baik. Kemudian apa sih yang mereka ingin pelajari, bagaimana nanti pemerintah desa bisa menangkap program-program kerja yang disampaikan oleh oleh akademisi. Dan memang masyarakat kita juga harus kita ajari bagaimana berlatih berkolaborasi. Karena jujur saja masyarakat Purworejo, saya lihat semangat mereka untuk membangun sangat tinggi. Iya. Seiring dengan kemudian jiwa berkompetisi juga sangat tinggi. Tapi kami juga mengajarkan teman-teman bagaimana tidak hanya berkompetisi untuk kebaikan, tapi bagaimana membangun yang namanya kolaborasi tadi itu. Dengan hadirnya adik-adik ini kan luar biasa ya. Iya. Tidak hanya masyarakat ditemani, mereka juga dapat masukan program kegiatan. Luar biasa lah. Jadi memang harapannya apa ya, mahasiswa KKN ini bisa saling memberikan kontribusi berarti gitu. Iya. Karena kan ada banyak juga teman-teman mahasiswa itu yang belum pernah merasakan Jawa tinggal di masyarakat dan berhadapan langsung dengan masyarakat. Itu yang biasanya kita hanya belajar teori, keilmuan. Padahal kan tadi ada seni yang harus kita jalankan. Betul. Sampai itu. Kadang di wilayah itu Pak Camat tadi nyanyi bareng. Nah, itu yang dibutuhkan. Karena masih belum banyak yang cair loh kayak gitu. Karena Pak Camat tadi menyampaikan kesepemahaman dulu kan gitu. Nah, saya coba untuk memahami menurut opini saya. Ini boleh Ini aman terus teknis. Mas. Ini teknis nih. Dan sependek pengalaman saya di kecamatan itu ya, karena kita membawahi desa-desa. Saya coba untuk memahami kebutuhan yang mungkin bisa diimplementasikan gitu ya. Karena sebenarnya semangat rekan-rekan kecamatan ini adalah mendorong desa-desa untuk bisa lebih berdaya saing dan mandiri. Oke. Nah, salah satu akselerasi yang bisa masuk di situ adalah peningkatan kinerja BUMDes. BUMDes. Oke. Terus kemudian yang berikutnya terkait dengan perkembangan teknologi informasi. Transformasi digital. Membaca situasi yang demikian. Kebutuhan kami adalah ketika rekan-rekan KKN ini bisa lebih fungsional dan aplikatif di dalamnya. Misal dalam satu kelompok memang kita tendensikan beberapa mahasiswa yang memiliki latar belakang keilmuan di bidang ekonomi. Kita masukkan tuh, minta tolong dampingi di teman-teman BUMDes bagaimana mengelola keuangan yang baik, memanage laporan keuangan, aset dan lain sebagainya. Kemudian salah satu lagi kebutuhan yang mungkin ini menurut opini saya adalah mahasiswa atau teman-teman dari Fakultas Teknik Informasi. Ya, ketika dia bisa masuk di situ bisa membantu atau mendampingi teman-teman desa dalam pelaksanaan pendigitalan. Terus kemudian banyak hal yang bisa dieksplorasi dan bisa dibangun bersama. Salah satunya terkait pemanfaatan media sosial untuk memperkenalkan desa. Ya, itu kompleksitas kebutuhan yang mungkin bisa saya tangkap dari keadaan kami ketika membersamai teman-teman desa. Beberapa kali kami pindah wilayah ketika ada KKN. Kalau berkesempatan memang kita diskusi, saya senang sekali ya. Karena saya kira nanti dari beberapa ide brilian melalui program, kemudian dengan masukan kami secara aplikatif di lapangan bisa lebih sinkron. Kemudian fasilitasi kami terhadap jejaring birokrasi di atasnya bagaimana. Ini Kolaboratif. Terima kasih. Anda sudah memberikan saya inspirasi ini untuk anak-anak didik saya. Dulu pernah Pak Mas Eko, jadi
saya ingat di Butuh ya, di Butuh ada teman-teman mahasiswa ini ingin membawa isu penanganan bencana, Mitigasi. ya. Menurut Bapak bagaimana? Saya cerita, Mas, penanganan bencana itu nggak cuma fisik, kita harus bicara tentang mitigasi, bicara tentang bagaimana mekanisme assessment, bagaimana pemberdayaan masyarakat. Berarti apa yang kami harus lakukan, Pak? Bisa, Mas, nanti kita bikin sosialisasi, pelatihan, pembentukan relawan. Mungkin ada teman-teman dari teman-teman teknik informatika bisa membuatkan semacam aplikasi cepat pelaporan untuk assessment yang bisa sounding ke instansi terkait. Karena kelemahan permasalahan itu tadi benar masalah ya, bahwa setiap permasalahan memang harus kita identifikasi dulu kebutuhannya apa, masalahnya apa. Dan jujur saja kita terkadang di pemerintah ini ya memang masih ada kelemahan-kelemahan di aspek itu. Disinilah peran akademisi yang mungkin adanya adik-adik juga dibutuhkan. Dan bahkan sebenarnya aplikatif ya, yang harus dibutuhkan kan aplikatifnya, bukan teori lagi. Iya. Jadi kayak kemarin saya sempat ya, kemarin salah satu teman rekan-rekan KKN datang ke saya. Itu tanyanya gini sebenarnya, Pak, saya itu dari Fakultas Hukum. Saya bingung mau program apa. Giliran saya tanya ke desanya, butuh program apa? Lah perdesku ya urung. Oh iya. Perdesku tuh butuh di ini, direnovasi dan sebagainya. Nah saya balik lagi ke mahasiswanya. Lah kamu udah tanya desa belum kebutuhannya apa? Belum. Ya, terkadang menurut pemerintah, artinya jajaran kami ini berat. Tapi mungkin di versi akademisi ini mudah. Contoh kemarin saya sempat ya, saya pada saat penerimaan saya sampaikan, mungkin teman-teman kami desa ini butuh ilmu, pemahaman mengenai legal drafting, betul. Atau mungkin kalau teman-teman yang di kan kalau jurusan hukum ada notariat, yang arahnya ke pengacara itu diajarkan bagaimana mekanisme hukum acara. Betul. Ketika teman-teman desa ini menghadapi permasalahan kasus yang berhubungan dengan warga masyarakat, ini saya kira penting lah. Oke, teman-teman KKN kalau lihat ini mesti langsung woi ini loh. Dan banyak sekali ide yang sebenarnya dengan pendekatan kolaborasi dan pentahelik ini kita bisa berdiri di posisi masing-masing. Dengan latar belakang kita, tapi bisa kita satukan dalam satu program yang nanti semua unsur ini bisa bareng-bareng jalan. Kemarin ya, Expo itu ada sebenarnya peran kita yang kita dorong kolaborasi juga. Contoh, kalau nggak salah ada lomba mewarnai. Ada promosi paket pariwisata. Terus ada lomba hadroh yang hari ini. Lomba hadroh. Kalau Expo ini hanya berfokus pada UMKM jualan saja, ya hanya hari itu. Tapi kemudian karena desa yang kemarin Expo ini adalah desa wisata, edukasi. Dimana kalau desa wisata itu tidak hanya destinasi, tapi aktivitas, potensi banyak hal yang saya yakin juga berkaitan dengan komponen lain. Ini kesempatan baik sebenarnya bagi teman-teman desa untuk bisa membangun jejaring. Membangun jejaring dan membangun berkolaborasi dengan beberapa pihak-pihak terkait yang berkepentingan. Keren Pak. Kemarin saya lihat ada salah satu ekspedisi yang katanya sumbangannya lumayan besar di Expo tersebut. Yang gambarnya singa, langkahnya bisa Warnanya merah. Warnanya merah itu ya. Nanti termasuk itu. Bang Denny Sumargo. Iya betul. Iya kan itu yang saya lihat itu di atas kan. Kalau menurut event kan, kalau misalnya kita tahu bahwa di event itu kan kalau sponsor itu di atas berarti kan dia penyumbang atau donatur terbesar. Iya, kontribusinya paling ini. Iya Pak, karena ininya bosnya kenal sama kita tuh. Iya. Saya bilang langsung mantap ini. Berarti kan saya bisa langsung saya ngomong gini kemarin. Seandainya Anda kenal, harusnya kan bisa tuh BA-nya datang di situ. Brand ambassador-nya ditaruh.
menarik untuk mendatangkan BA-nya. Branding ya. Branding, nah gitu. Sama sebenarnya kalau kemudian bicara pekerjaan ini ya apa ya? Kalau saya bahasanya kita sebenarnya hampir sama semua pekerjaan itu kan. Ya. Ibaratkan berjualan. Iya berjualan. Eranya sudah ke sana semua. Berusaha. Iya, kalau kita hanya bicara tentang rutinitas, pekerjaan rutin ya kita tidak akan berpikir mengenai apa peningkatan kualitas, manajemen mutu, ya. Manajemen risiko. Ya. Berarti sudah banyak cerita tadi. Masa nggak ayo kita nyanyi dulu untuk mencairkan apa ya? Apa ya? Yang lagu yang bisa kita nyanyikan bersama-sama. Karena ada suara mayor, minor, suara setan. Kalau setan bukan suara, Pak. Apa? Bisikan. Jadi Lembut. mode silent. Ada suara lembut. Ada suara lembut. Iya. Dia cuma suara yang lembut. karena gini, karena Mas Camat ini tuh apa ya, senang berdendam. Nah, ini ada gitar di rumah dinasnya ini, di kantornya ini. Karena kalau lagi bete itu mesti sering berdendam. Sebenarnya ini bukan ini teman curhat ini. Teman curhat. Iya. Curhat mesra. Iya. Curhatnya serat ya. Iya. Boleh. Kalau mau berdua ini kan enak loh. Lagunya agak melo nggak apa-apa ya? Melo nggak apa-apa. Melo nyanyi gitu ya? Melo itu melu. Ya? Sebuah lagu dari siapa ini penyanyinya? Budi Doremi. Mesin Waktu. Ini adalah kesenangan beliau ini. Iya. Lagu wajib. Tapi ini Pak Eko dan Mas Sony harus nyanyi. Oke sih. Kita suaranya lembut, Pak. Bisik-bisik kita. Oh, kuncinya salah. Ganti kunci dulu. Pak Tris, kunci Inggris, Pak Tris. Der. Kalau harus ku mengingatmu lagi, aku takkan sanggup dengan yang terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat, takkan membuat hatiku lelah. Ngalah, ku akui aku salah. Cinta ini pahit dan tak harus memiliki. Jika aku bisa